Ada banyak hukum di dunia yang bisa membuat kita berbeda, saudara. Katakanlah ada hukum adat, ada hukum suku, ada hukum etna, ada suku bangsa, dan yang lainnya. Tapi kabar baiknya hari ini ada satu hukum, yaitu hukum Kristus yang membuat identitas kita bisa satu. Saya, saudaraku yang kasih, adalah marga purba karena saya terlahir daripada seorang papa yang marga purba. Iya kan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya punya seorang istri. Waktu kami saudara berjanji dalam pernikahan kudus kami untuk disatukan, maka istri saya yang berbeda fam dengan saya, dia akan mengikuti saya, saudara. Makanya nama istri saya, saudaraku yang kasih, bukan Christina Friska Siahaan, tapi saudaraku yang kasih adalah Christina Friska Purba Borusiahaan. Jadi saudaraku yang kasih, kenapa bisa terjadi itu, saudara? Karena ada satu hukum yang menyatukan identitas. Nah, analogi atau ilustrasi itu mungkin bisa menolong kita untuk masuk kepada firman di dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kasih, saya punya fam purba karena saya mempunyai papa secara garis patrilineal, iya kan, adalah dilahirkan oleh seorang ibu yang adalah suaminya bermarga purba. Nah, saudara, lihat baik. Itu akan bisa membeda-bedakan kita. Kalau kita bertahan di dalam fam kita masing-masing, maka yang kita temukan adalah weakness dan threat. Kalau kita SWOT analisis kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Apa itu, saudara? Weakness dan threat, yaitu ancaman. Tahukah saudara, ada orang-orang Yahudi, tapi mereka, saudara, juga memakai budaya daripada Yunani. Orang tersebut adalah disebut Helenis. Nah, siapa orang tersebut, saudara? Salah satunya adalah Barnabas, termasuk Paulus adalah Helenis, saudara. Orang-orang ini, saudara, meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke diaspora untuk merantau, dan rata-rata tingkat status sosial dan ekonomi mereka, saudara, itu rata-rata di atas daripada orang yang tinggal di kampung mereka, orang-orang Yahudi. Nah, saudara, orang-orang ini uniknya, Helenis ini orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa, saudaraku yang kasih? Yang mereka pandang, yang mereka satukan, saudara, bukan lagi perbedaan antara etnis, suku, dan adat mereka. Tapi apa, saudara? Yaitu mereka satu identitas, yaitu di dalam Kristus. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini, suku, bangsa, saudaraku yang kasih, adat, boleh saudaraku yang kekasih membuat kita berbeda. Tapi saya mau berkata, paling tidak ada 4 hal, saudaraku yang kekasih, yang menyatakan, yang mendeklar kepada dunia bahwa kita, saudara dan saya, adalah satu identitas. Yang pertama, saudara, ayat 27-nya berkata begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ciri orang yang pertama, yang satu identitas, saudara, bukan lagi membawa fam atau marganya atau asal usulnya dan adat dan saudara etnanya. Tapi apa, saudara? Yang itu mengenakan Kristus dalam hidupnya. Orang lain akan melihat bahwa kita satu identitas. Yang kedua apa, saudara? Ayat 28 berkata begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan saja mengenakan Kristus, tapi harus orang itu, saudara, yaitu tinggal di dalam Kristus Yesus. Maka, saudara, identitasnya akan semakin satu dan orang melihat tidak ada lagi perbedaan. Yang ketiga, saudara, ayat 29-nya berkata begini, saudara, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan saudara, saya mau berkata, saudara, ternyata orang yang memiliki ciri satu identitas tidak hanya mengenakan Kristus saja, tidak hanya tinggal dalam Kristus, tapi harus menjadi milik Kristus. Nggak ada pilihan lain, saudara. Kalau saudara tidak mau, saudaraku yang kasih, dimiliki oleh Kristus, saudara tidak akan pernah satu DNA dengan Kristus yang adalah juru selamat, gembala kita, yang membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, yang menyelamatkan kita, saudara, yang memberikan pencerahan karena dia adalah terang.
tidak akan pernah bisa kalau kita tidak dimiliki. Ingat saudara, engkau telah dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu dengan apa saudara? Shifting di kayu salib. Nah, yang keempat, saya mau berkata kepada saudara, kita bukan hanya mengenakan Kristus, kita bukan hanya tinggal dalam Kristus, kita bukan hanya menjadi milik Kristus, tapi ini tidak kalah pentingnya saudaraku yang kasih, harus mau. Apa itu saudaraku yang kekasih? Mau dimuridkan dengan Injil Kristus dan tinggal dalam komunitas Kristus. Haleluya. Kalau kita sudah mengenakan Kristus, kalau kita sudah tinggal di dalamnya saudaraku yang kasih, kalau kita sudah miliknya, maka saya percaya ayat 29-nya akan konfirmasi kepada kita apa yang dikatakan saudaraku yang kekasih. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebab itu quote yang saya tutup saudaraku yang kekasih untuk sharing kita hari ini, saya katakan begini: kesatuan identitas dengan Bapa sekaligus memberikan kita hak untuk menerima janji-janjinya.